Impactors, nama aku Velma and welcome back to Impactors Online Service. Gimana nih kabarnya kalian minggu ini? Pada baik-baik dan sehat-sehat aja kan? Gimana sekolah online-nya? Masih pada semangat kan? Pada kepo nggak sih sama firmannya kita dan topiknya kita minggu ini? Jadi topiknya kita minggu ini adalah Look at Yourself. Akhir-akhir ini banyak dari kita yang menghabiskan hari-harinya kita buat ngeliat sosial media seperti Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Kalian tahu nggak sih kalau ternyata hal itu mempengaruhi gambar diri kita dan dampaknya itu besar banget loh. Pada kepo kan? Makanya ditonton ya sharing dari Kak VJ ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip 1 detik pun supaya berkatnya juga nggak ke-skip-skip. Nah, untuk kalian yang mau ngasih persembahan, kalian bisa scan barcode di bawah ini ya. Ingat ya teman-teman, kita memberi bukan karena kita ingin diberkati tetapi karena kita sudah diberkati. Sebelum kita mulai sharing dan firmannya, kita akan PAW dulu. Sebelum itu, yuk kita siapin hati kita bersama-sama dan doa bareng-bareng. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama seminggu ini ya Tuhan, sehingga kami dapat kembali mengikuti online service ya Tuhan. Engkau yang sertai kami ya Tuhan dan tuntun kami supaya selama online service ini kami dapat mengerti ya Tuhan setiap pengajaran dan sharing yang diberikan, sehingga kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami ya Tuhan dan semakin hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau ternyata selama seminggu ini masih ada hal-hal yang mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Tetap sertai kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Enjoy the presence of God, Impactors! Impactors, saat ini aku mau mengajak teman-teman untuk kita sama-sama fokus. Aku tahu bahwa mungkin saat ini ada banyak masalah, mungkin dalam masa perekonomian, atau menentukan tujuan hidup, mau kuliah di mana. Tapi percayalah, ketika kita menaruh iman kita membiarkan Allah untuk melihat hidup kita, everything is going to be okay. Pada akhirnya, ketika kita membiarkan Allah memimpin hidup kita, maka Allah akan dimuliakan. Oleh sebab itu aku mengajak siap teman-teman untuk kita sama-sama menaikkan doa dan ucapan syukur ini supaya kita bisa memuliakan Allah hingga akhir hidup kita. Yuk mari kita sama-sama fokus untuk menyembahnya. You call me out. You call me out upon the waters, the great unknown. Feel me feel, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the your sovereign hands, be my God. Where feet may fail, and fear surrounds me, you never fail, and you won't stop now. So I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Oh, Jesus, thank you, Lord. You are mine, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memimpin kami ya Tuhan. Terima kasih karena
without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will bring me stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will bring me stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will bring me stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name and keep my eyes above the wave. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Oh, mari teman-teman Impactors, mari kita bermasmur buat Allah kita. Mari kita sembah Dia sama-sama. You are good, Jesus. Tuhan, kami mau percaya padamu. Kami mau percaya pada setiap musim hidup kami. Kami mau Engkau pimpin kehidupan kami, Tuhan. Kemanapun kami pergi, setiap putusan yang kami buat, Tuhan, kami mau melibatkan Engkau ya Tuhan. Tuhan, jikalau sekarang kami punya masalah, Tuhan, tolong kami, Tuhan. Tolong pimpin kami supaya kami bisa bebas dari masalah ini. Upon the waters, wherever you will call. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will bring me stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will bring me stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace, 'cause I am yours and you are mine. Oh, thank you Jesus. Ku mau percaya padamu Yesus. Take me deeper in your love, Lord. Take me deeper. Terima kasih Tuhan, karena kami memiliki pribadi di mana kami bisa percaya, kami bisa bersandar
kami bisa dipimpin oleh Engkau Tuhan. Tuhan, saat ini kami butuh Tuhan pimpinan dari Engkau. Kami butuh Tuhan kasih-Mu lebih lagi dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan. Biarlah iman kami Engkau pimpin. Biarlah kami bisa terus memuliakan Engkau dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Terima kasih Tuhan karena kami bisa terus memanggil Engkau Bapa kami. Sebelum lagi kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Tolong pimpin hati kami Tuhan supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan penuh perhatian, dengan fokus, dengan sebuah kerinduan agar kami bisa memuliakan Engkau ya Tuhan. Agar kami bisa menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Hai teman-teman semua, apa kabar? Aku berharap kalian semua terberkati dengan ibadah yang ada. And I want to say thank you buat semua volunteers yang udah ngelayani kita semua. Dari tim Praise and Worship, tim host, tim multimedia. Kalian keren banget. I love you guys, I love your spirit. And aku juga mengucapkan welcome buat kalian yang baru pertama kali join ibadah di Impactors. Aku berharap kalian gak hanya sekedar ngelihat ibadah ini, tapi kalian juga mau untuk bertumbuh dan berbuah bersama-sama. So, join kontak. Kalian bisa langsung klik link description yang ada di bawah. And teman-teman semua, hari ini kita akan bahas topik yang keren dan topik yang penting banget, yaitu ngomong tentang self-image atau kita sebut sebagai identitasnya kita. Kenapa kita bahas ini? Karena di usia remaja, usiamu dan usiaku, kita benar-benar krisis banget soal yang namanya gambar diri, identitas yang tepat gitu. That's why hari ini kita mau bahas itu. Judul firman kita hari ini adalah Look at Yourself, lihat dirimu. We talk about identity. Kita akan buka di Yakobus 1 ayat 15. Aku akan pakai versi yang bahasa Indonesia masa kini. Aku bacakan buat teman-teman semua. Teman-teman juga baca, oke? Please promise to me kalian ikut baca firman Tuhan. Dikatakan di sana, atas kemauannya sendiri, Ia menjadikan kita, anak-anaknya, melalui sabdanya yang benar. Ia melakukan itu supaya kita mendapat tempat yang utama di antara semua makhluk ciptaannya. Aku ulangi, yang kalimat kedua, Ia melakukan itu supaya kita mendapat tempat yang utama di antara semua makhluk ciptaannya. Allah memberi kita yang utama, Allah memberi kita yang terbaik dalam kehidupan ini, yang sempurna. Seperti contohnya beberapa waktu yang lalu ada teman-teman yang terberkati oleh ibadahnya kita, oleh beberapa minggu khotbah terakhir ini, dan ada satu anak yang ngomong, iya kok aku terberkati banget, aku diingatkan bahwa harta kekayaanku itu adalah penyertaan Tuhan, pemberian terbaik Tuhan kepada umat manusia adalah penyertaannya. Itu sangat nguatin aku banget. And guess what? Beberapa hari kemudian dia dapat masalah, dia diserempet oleh sebuah mobil, dan yang nyetir mobil tersebut adalah sopir. Sopirnya nggak bisa bertanggung jawab, tambah minta dia untuk bertanggung jawab. Dia emosi, tetapi pada waktu itu dia ingat banget, itu adalah momen di mana dia harusnya jadi berkat, bukan jadi hal yang mengkejutkan hati orang-orang di sekitarnya. Dia ngakuin apa? Dia berdoa, dia minta pertolongan Tuhan. Tuhan, aku minta kasih karunia-Mu, aku minta peace, aku minta joy. And guess what? Dia memberikan, dia memberi, dia mengasihi sopir tersebut. Kayak wow, itu suatu hal yang gila, keren banget. Dan nggak berhenti di sana teman-teman. Ada juga salah seorang anak yang juga sharing juga sama aku. Dia ngomong bahwa papa mamanya lagi ngadepin kesulitan ekonomi, terus waktu itu dia share apa yang dia dapat di Impactors, papa mamanya jadi ikut dikuatin gitu, dan sehingga keluarga tersebut
dikuatkan dan dimampukan untuk menghadapi masalah oleh Tuhan. Dan kalau ditanya apakah masalah mereka sudah selesai, jawabannya belum. Tetapi mereka ngomong, kami bisa ngadepin masalah tersebut karena Tuhan kasih kami kekuatan, Tuhan kasih kami joy, peace, dan itu sungguh melegakan hati mereka. Can you see this? Bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang kasih kita yang terbaik. Bayangkan aja, kamu ngadepin masalah, tetapi penyertaannya itu memampukan kamu untuk menghadapi masalah. Dia kasih segala yang terbaik. Nah, kalau kita baca di ayat 18, kita sebenarnya harusnya lebih kagum daripada itu. Kita nggak hanya sekedar ngomong Allah memberikan kekuatan, tetapi di sana dikatakan atas kemauannya sendiri. Yakobus mengingatkan atas kemauannya sendiri, maksudnya atas kemauan Allah sendiri. Artinya apa? Kita bisa kagum ngelihat Tuhan itu aktif, teman-teman. Melakukan perbuatan yang besar dalam kehidupannya kita. Itu bukan karena hasil usahanya kita, bukan karena kita layak di hadapan Tuhan, enggak sama sekali, tetapi itu oleh kasih karunia, itu anugerah, itu pemberian yang sebenarnya kita nggak layak, tapi Tuhan kasih itu sama kita. Dan kita harusnya kagum sama hal itu. Dan nggak hanya berhenti dikasih karunia, nggak hanya sekedar atas kemauannya sendiri, tetapi ia menjadikan sesuatu yang keren. Dikatakan di sana, ia menjadikan kita anak-anaknya. Artinya apa? Identitas dalam kehidupan kita, di sini dijelaskan. Identitasmu adalah anak-anak Allah, bukan yang lain. Identitas kita adalah anak-anak Allah, bukan yang lain. Oke, by the way, buat kalian yang mungkin nggak tahu, apa sih Kak artinya identitas? Identitas itu adalah penilaian terhadap diri kita sendiri. Aku ngomong, identitas itu adalah penilaian terhadap diri kita sendiri. Nah, hari ini, satu poin yang aku ingin sampaikan, ini poin utama yang harus kita pegang adalah identitas kita adalah anak-anak Allah. Oke, pegang sampai di situ dulu. Identitas kita adalah anak-anak Allah. Namun sayangnya teman-teman, hal itu cuma sekedar jadi knowledge. Cuma jadi sekedar jadi pengetahuan. Dan ketika ada 1, 2, 3 masalah penolakan, udah mulai kacau nih. Mereka udah mulai meragukan identitas mereka siapa. Contohnya, gara-gara teman-teman yang lain udah pada ngedate, udah punya pacar, terus habis itu dia sendirian belum punya pacar, dia akhirnya berusaha untuk terlihat sama dengan yang lain. Dia harus punya pacar, dia deketin cewek, dan ternyata waktu deketin cewek satu, gebetan satu dideketin udah ditolak. Terus habis itu ya udahlah, cewek bukan dia aja, cari gebetan yang kedua, berusaha deketin gebetan yang kedua, ditolak juga. Akhirnya dia lama-lama merasa apa? Unworthy, aku kok nggak layak ya. Dan bukan ini teman-teman yang Tuhan mau dalam kehidupanmu. Tuhan tidak mau kamu cuma sekedar tahu tentang identitas, tetapi kamu harusnya mengerti dan mengaplikasikan identitas tersebut dalam kehidupanmu. Kamu praktek identitas itu dalam kehidupanmu. Aku akan coba start dengan pertanyaan ini. Siapa kamu? Ketika kamu ditanya, siapa kamu? Apa yang kamu jawab? I'm VJ, and then apa? Setelah nama kamu sebutin apa? Seringkali kita sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Biasanya orang-orang itu ngomong apa? Aku ini seorang selebgram, aku seorang tiktokers, ya kan? Aku seorang influencer karena followersku lebih daripada 100.000 gitu kan ya. Aku seorang youtuber, aku seorang artis, suka seni gitu kan ya. Atau mungkin aku seorang coach, aku seorang pelatih, atau mungkin aku seorang murid yang populer karena aku punya banyak sekali teman, atau mungkin aku seorang pebasket karena aku jago main basket. Waktu kamu ditanya siapa kamu, sering kali aku ngomong, pikirannya kita apa? Kita langsung konekin itu sama yang namanya prestasinya kita, atau pekerjaannya kita, apa yang bisa kita lakukan. Kita merasa berharga kalau kita punya prestasi. Baru kita merasa diterima oleh orang-orang. Inilah world cycle about identity. Ngomong tentang prestasi dulu, kemudian baru merasa berharga dan baru merasa diterima. Tetapi apa yang Yakobus ini katakan kepada setiap kita? Gimana sih apa yang firman Tuhan katakan? Dikatakan di sana atas kemauannya sendiri ia menjadikan kita anak-anaknya.
Oke, atas kemauan Tuhan sendiri, ia menjadikan kita anak-anak Tuhan. Melalui apa? Melalui sabdanya yang benar. Wow, sabdanya yang benar. Identitas kamu adalah anak-anak Allah. Oke, melalui apa? Sabdanya. Sabdanya itu tentang apa? Tentang berita Injil, berita keselamatan. Ketika kita percaya sama Tuhan, ketika kita believe sama Tuhan, identitas kita berubah. Kita menjadi anak-anak Allah. Nah, ini yang menarik teman-teman. The gospel cycle. Injil, cycle-nya Injil tentang identity. Itu gimana? Ternyata berbeda jauh. Itu terbalik dengan dunia. Kalau kita ngelihat identitas kita kayak dunia, kita bisa bahaya. Seperti tadi ceritaku, bisa merasa insecure, bisa merasa unworthy. Tetapi kalau lewat gospel, ini akan menguatkan kalian, teman-teman. Dikatakan di sana bahwa engkau, identitas itu terbentuk oleh apa? Oleh penerimaan melalui karya salib Yesus. Kamu ditebus, itulah kamu sudah diterima oleh Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Ketika kamu percaya, kamu sudah diterima. Lalu yang kedua, karena kamu diterima, maka kamu menjadi berharga. Dan setelah kamu berharga, maka kamu akan berprestasi untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah identitas kita yang sebenarnya, teman-teman. Yes, you are. Engkau anak-anak Allah. Bukan karena prestasimu, bukan karena usahamu, tetapi itu semua karena pemberian Allah. Itu semua karena Injil, karena kasih karunia-Nya Allah dalam kehidupanmu. Engkau percaya kepada Dia, maka oleh kasih karunia, engkau menjadi orang yang telah diterima olehnya. Engkau menjadi orang yang berharga, dan engkau menjadi orang yang akan berprestasi untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku harus ngomong, identitas kita bukan ditentukan oleh standar dunia. Harus berprestasi dulu, baru kamu diterima, dihargai. No. Tetapi identitas kita ditentukan oleh standar Injil, di mana oleh kasih karunia Tuhan, kita menjadi berharga. Aku ulangi, identitas kita bukan ditentukan oleh standar dunia, tetapi identitas kita ditentukan oleh Injil. Tapi seringkali kita lupa. Seringkali kita nggak fokus sama kata-katanya Tuhan, kita lebih fokus sama kata-katanya dunia. Bahagia, contohnya bahagia kalau punya banyak teman, ya kan? Terus dipamerin di Instagram, atau mungkin bisa jadi anak basket gitu kan ya. Wah, identitasku jadi anak basket. Jadi aku kalau ngepost Instagram itu harus tentang basket gitu ya, supaya orang menghargai, menerima kamu. Dan aku harus bilang sama kamu, sama teman-teman semua, kita hidup ini dengan banyak banget distraction, gangguan. Oke, itu manusiawi banget. Apalagi hari-hari ini kita connect terus sama yang namanya social media. Dan poinku hari ini poin pertama. Oke, ini poin yang pertama setelah kamu ngerti bahwa identitas itu tidak ditentukan oleh kata dunia tapi oleh Injil. Poin pertama adalah buang yang buruk, terima perkataan Allah. Oke, buang yang buruk tapi terimalah perkataan Allah. Ayat 21, Yakobus 1 ayat 21 dikatakan, sebab itu buanglah setiap kebiasaan yang kotor dan jahat. Terimalah dengan rendah hati perkataan yang ditanam oleh Allah di dalam hatimu. Sebab perkataan itu mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan kalian. Bayangkan, kita banyak dapat distraction lewat social media. TikTok lah, Instagram lah, dan tanpa disadari identitas kita ditentukan seakan-akan oleh pencapaian-pencapaian yang ada dalam TikTok, dalam Instagram, mungkin followersmu berapa, jumlah likesmu berapa, atau mungkin kamu bisa ngepost foto yang seperti apa, mungkin ngepost video yang seperti apa, yang ketentuan tertentu gitu kan ya. Bukan berarti nggak boleh bikin video, well it's okay, tetapi jangan jangan jadikan itu sebagai penilaian terhadap dirimu. Jangan jadikan itu sebagai penilaian terhadap dirimu. Contoh gitu ya. Sekarang kan lagi zaman kalau misalnya kalian ulang tahun, terus habis itu teman-teman kalian pada ngepost foto sama kalian, terus ngepost di story, misalnya happy birthday, VJ gitu kan ya. Terus kita repost gitu. Tujuannya aku nggak tahu apa ya tujuannya, kenapa kok
orang ngepost di story terus kita repost gitu. Tetapi rasanya kalau semakin banyak yang nge-send post story sama kita semakin seneng. Wah, aku semakin famous gitu kan ya. Feel ada kepuasan tertentu. Terus teman-teman, ini kisah nyata. Terus suatu kali teman-teman, ada seorang teman, dia lagi ulang tahun, tapi dia nggak dapat banyak post. Guess what? Apa yang terjadi sama kehidupannya dia? Feel unworthy, merasa insecure. Laan ya mateng, laan ya bahaya. Karena sering ngeliat Instagram, banyak orang, waduh kalau ulang tahun di post-post kok seru ya, kok asik ya, kok fun ya, kok famous ya orang ini. Aku juga mau kayak gitu. Akhirnya nggak sadar kita berusaha untuk naruh identitas kita berdasarkan apa yang kita lihat di sosial media. Aku mau ngomong, kita terlalu banyak nerima standar identitas itu melalui sosial media. Sampai kita lupa melihat Tuhan yang membuat kita berharga melalui Injil. Ya, kita sering gini terus ya kan, nge-swipe gitu kan ya, nge-scroll apapun itu, tapi kita sampai lupa ngelihat Allah yang besar itu yang telah menjadikan kita berharga melalui Injilnya. Kita lupa, kita mengabaikan Dia. Dan hari ini firman ini jelas banget ngomong, stop dengar yang buruk dan terima perkataan Allah. Mendengar firman Allah, mendengar itu bicara tentang membiarkan Allah berkata-kata, Allah memberkati engkau dengan kuasanya, mengubahkan hatimu, mengubahkan dirimu. Dan itu melalui apa? Firman Tuhan. Even kamu ngomong mungkin tanya, Kak, tapi aku gak ngerti ayat ini. Aku gak paham ayat ini. Ada Tony Reinke, salah seorang penulis buku yang aku suka. Dia kasih quote ini, aku bacakan buat teman-teman. Plenty of passages in the Bible to deliver an immediate dose of emotional satisfaction to us, but they all serve an important formative purpose within us. Banyak banget mungkin ayat-ayat di Alkitab yang nggak ngasih kita langsung kepuasan secara emosional, tetapi semua firman tersebut memberikan pengaruh pertumbuhan yang sangat baik untuk setiap dari kita. Aku tahu, mungkin kalau kalian merasa feel unworthy gitu kan ya, merasa nggak layak, akhirnya kalian mungkin buka Mazmur 139 di mana wah, Tuhan sudah menuntun aku, wah akhirnya aku menjadi tenang, menjadi senang, sabar, tenang. Oke. It's okay. Terus habis itu mungkin kalian waktu khawatir kalian buka Filipi 4 ayat 6. Oh ya, janganlah hendaknya kamu khawatir gitu kan ya. Kamu berusaha untuk membaca firman sesuai dengan kebutuhanmu, kebutuhan yang kamu pikirkan, tetapi kamu tidak pernah memberikan ruang bagi Tuhan untuk berbicara secara langsung melalui firman-firman yang ada. Nggak salah sih, tapi ya nggak sepenuhnya benar. Sesuatu yang benar adalah ketika kamu memberikan kuasa kepada Tuhan, memberikan ruang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau dengar Engkau berbicara hari ini. Dan aku siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Engkau berbicara kepadaku. Itulah hal yang benar. Itulah hal yang... Di sanalah identitasmu terus dikuatkan sama Tuhan. Ingat, kita hidup dalam penuh distraction hari ini teman-teman. Sosial media sana kanan dan kiri, tetapi pilihannya untuk setiap kita hari ini adalah sudahkah kamu membuang yang buruk, membuang yang dunia ini pandang, dan kamu mengarahkan dirimu untuk mendengarkan perkataan Allah. Dan sudahkah kamu memberikan ruang untuk Dia berkata-kata kepada kamu? Aku percaya ketika kamu mendengarkan Dia untuk berbicara kepada kamu, itu akan mengubahkan identitas kamu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sadar, lebih menghidupi tentang anak-anak Allah. Nggak berhenti di sana, aku lanjutin, ini poin terakhir yang aku ingin sampaikan, yaitu tentang menghidupi identitas. Di 1 Yakobus ayat 22 sampai 24 aku bacakan, hendaklah kalian melakukan apa yang dikatakan oleh Allah, jangan hanya mendengarkan saja, tetapi sehingga dengan demikian kalian menipu diri sendiri. Orang yang mendengar perkataan Allah tetapi tidak melakukannya adalah seperti orang yang sedang melihat mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Sesudah ia memperhatikannya baik-baik, ia pun pergi dan langsung melupakan bagaimana rupa mukanya itu. Anggap aja firman Tuhan itu adalah sebuah cermin yang kalian lihat. Oke, sekarang bayangkan, what is your favorite food? Maybe
you like nasi padang gitu kan ya. Kalau aku suka nasi padang gitu. Kamu makan nasi padang, oke? Setelah kamu makan, terus kamu nggak sengaja cemot, ada nasi yang nempel gitu kan ya, di sini. Terus kamu pergi ke kaca, kamu ngaca. Kamu sudah ngelihat, oh iya ada cemot di sini. Tapi kamu nggak melakukan apa-apa. What do you think? This person is stupid, right? Kamu merasa orang ini kan bodoh banget gitu kan ya. Itu sama. Kamu udah dengar firman Tuhan, kamu udah ngelihat identitasmu sebagai anak Allah itu harusnya melakukan ini, melakukan itu, identitasmu seperti itu, tetapi kamu nggak melakukannya. Bagaimana? You will be look stupid. Kamu nggak akan menghidupi identitas tersebut gitu. Nah, aku harus ngomong sama kamu, identitas bukan hanya sekedar knowledge dan kamu mengerti, tetapi itu perlu untuk kamu hidupi. So, poin yang terakhir yang aku ingin sampaikan, kalau kita anak-anak Allah, kita udah dengar perkataan Allah, lakukan itu. Sehingga kamu benar-benar hidup di dalam identitas anak-anak Allah. Sudahkah kamu menghidupinya? Anak-anak Allah seharusnya mengasihi musuh. Jadi kalau misalnya ada orang yang memusuhi kalian, sudahkah kamu mengasihi mereka? Mungkin dia suka ngebully kamu, dia suka menjelek-jelekan kamu, tapi sudahkah kamu mengasihi mereka? Itulah tantangan buat kita semua untuk menghidupi tantangan sebagai anak-anak Allah. So guys, I want you get this one. Yang pertama adalah identitas kita bukan ditentukan oleh standar dunia, tetapi oleh standar Injil. Kemudian buang yang buruk, terima perkataan Allah. Dan yang terakhir, hidupilah identitasmu. Hidupilah perkataan Allah. Maka engkau akan hidup dalam identitas Allah terus-menerus. I hope you are blessed. Dan mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini. Kami percaya firman ini nggak jadi sesuatu yang sia-sia, tapi firman ini terus menguatkan setiap kami agar kami menyadari identitas kami di dalam Engkau. Dan bagi teman-teman semua yang ada di rumah, mungkin kalian lagi bertanya-tanya, aku nggak ngerti identitasku, aku seringkali merasa unworthy, aku merasa sekali insecure, dan aku berusaha diterima orang dengan melakukan hal A, hal B, hal C. Mari kita berdoa bersama-sama. Aku percaya pagi hari ini Tuhan akan siap untuk menjamah kalian semua. Tuhan, Engkau tahu apa yang jadi kerinduan mereka. Aku percaya Tuhan yang Immanuel, Engkau sedang bersama-sama dengan mereka. Engkau sedang menjamah setiap hati mereka, mengobati setiap hati mereka, agar mereka bisa kembali lagi Tuhan mengenal identitas mereka. Bukan karena apa kata dunia, tapi oleh apa kata-Mu sendiri Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan kehidupan kami ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terus tuntun kami untuk menghidupi identitas ini. Dan biarlah kami bisa menjadi bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami doa. Haleluya. Amin. Hope you are blessed. God bless. Gimana nih firmannya minggu ini? Seru dan memberkati banget kan? Biar berkatnya nggak berhenti di kalian aja, jangan lupa untuk share ke teman-temannya dan tag ke Instagram @impactorsmgc. Habis ini juga jangan lupa buat kontak grup sama kakak-kakak leadernya. Boleh pakai platform apa aja, asal jangan kumpul-kumpul ya. Buat kalian yang baru join ibadat atau belum join kontak grup, jangan sedih karena kalian bisa klik link di bawah ini kok. Buat kalian yang mau pesanan juga bisa scan barcode di bawah ini. Dan ingat ya teman-teman, kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, tetapi karena kita sudah diberkati. Segitu aja Sunday service kita hari ini. Jangan lupa untuk stay safe, stay at home, and stay healthy ya guys. Have a fruitful Sunday everyone. Bye-bye.